Pada kesempatan saya ingin melaporkan beberapa hal perkembangan penanganan pandemi COVID-19 khususnya di wilayah Jawa Bali. Dalam kesempatan hari ini saya perlu menyampaikan bahwa tujuan dan arah kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19 hingga hari ini tetap dipegang secara konsisten. Namun strategi dan manajemen lapangan harus dinamis, menyesuaikan permasalahan dan tantangan yang ada. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai sesuatu yang sering berubah-ubah. Justru itulah yang harus sama-sama kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan perekonomian bagi masyarakat Indonesia. Dalam ratas hari ini, Presiden mengingatkan kami semua para pembantunya agar terus menerapkan prinsip kehati-hatian akibat lonjakan kenaikan kasus ini. Untuk itu, pemerintah hari ini terus memonitor jumlah pergerakan kasus konfirmasi secara harian. Selain itu, pemerintah juga melihat beragam aspek seperti angka keterisian rumah sakit, jumlah vaksinasi di daerah. Hal ini dimaksud agar langkah cepat dan terukur yang selalu diminta oleh Presiden dapat benar-benar dilakukan dengan baik, dan bila hal ini terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang semakin memburuk, kita bisa mengambil langkah-langkah yang cepat dan terukur. Segala langkah yang disiapkan tentunya penuh dengan perhitungan, berdasarkan data-data lapangan, bermasukan dari berbagai ahli di bidangnya. Kami mendiskusikan dengan beberapa epidemiolog terkenal kita dari Universitas Indonesia, dari Gajah Mada, UGM, dari Airlangga, dan juga dokter-dokter asosiasi 5 asosiasi dokter. Sehingga keputusan yang diambil itu dalam proses pengambilan keputusan itu benar-benar kita beranjak dari data dan keadaan di lapangan. Data yang kami himpun dari berbagai sumber menjelaskan bahwa sebenarnya tingkat rawat inap Omikron di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Israel, Afrika Selatan maupun di Inggris sepertiga kali lebih rendah dari Delta. Namun jumlah rawat inap di negara tersebut jauh lebih tinggi dikarenakan jumlah kasus di negara tersebut meningkat hingga lebih dari 3 kali yang dibandingkan dengan Delta. Dari data tersebut kami mencoba menganalisa bahwa jumlah rawat inap rumah sakit Indonesia dapat lebih tinggi dari Delta apabila kasus harian meningkat lebih dari 3 kali. Seperti tahun lalu kita lihat hampir 56.000. Bisa saja nanti 3 kali dari itu bila kita tidak berhati-hati. Namun hingga saat ini kami masih memperkirakan angka tersebut kecil kemungkinan terjadi. Karena berbagi simulasi model yang kami susun dengan para pakar, angka ini masih jauh. Dan kita tidak perlu khawatir mengenai berlebihan, tetapi kita tetap super waspada. Hari ini kasus konfirmasi per tanggal 30 Januari 2022 masih berada di angka 1/5, saya ulangi, di angka 1/5 dari puncak Delta pada Juli tahun lalu. Selain itu, jumlah yang rawat di rumah sakit Indonesia saat ini masih sangat cukup aman, yakni 1/10 dari puncak Delta. Estimasi kami lakukan sebagai langkah mitigasi apabila terjadi keganasan dari Omikron ini. Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas kesehatan yang sangat memadai, jauh lebih bagus dari tahun yang lalu. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, hari ini pula saya sampaikan bahwa kasus COVID-19 di Jawa Bali terus meningkat, namun terdapat juga penurunan kasus harian dalam 7 hari terakhir ini. Dan ini juga seperti anomali yang kami lihat. Meski kami akan terus mengamati perkembangan dalam 1 minggu ke depan, saat ini kasus konfirmasi masih didominasi oleh Provinsi Jakarta, DKI Jakarta. Namun dalam beberapa hari terakhir, kasus konfirmasi juga mulai terdeteksi dan naik cukup signifikan di provinsi lain di Jawa Bali. Saat ini juga positivity rate sudah berada di atas standar WHO yaitu 5%. Hal tersebut didorong oleh positivity rate PCR test yang telah mencapai 24%. Jumlah orang diperiksa dan dites secara harian juga meningkat cukup signifikan dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Ini saya kira kerja keras TNI Polri dan BIN yang perlu kita apresiasi. Untuk itu pemerintah terus menghimbau kepada masyarakat agar tidak perlu takut untuk segera melakukan pemeriksaan tes antigen maupun PCR apabila merasakan gejala flu dan batuk.
Hal ini dilakukan semata-mata untuk dapat segera mengetahui kondisi pasien dan melakukan perawatan sehingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, kasus kematian harian di Jawa Bali juga meningkat yang didorong oleh Provinsi DKI Jakarta. Sementara wilayah lain di Jawa Bali masih dalam keadaan yang cukup rendah. Berdasarkan data yang kami temukan dari 27, saya ulangi ya, 27 pasien yang mengalami gejala berat atau sedang, 59% diantaranya memiliki komorbid. Jadi saya minta teman-teman yang punya komorbid hati-hati. 30% lansia, ya 30% lansia. Jadi yang sudah umur-umur seperti saya itu supaya super hati-hati. Dan 63% belum vaksin lengkap. Jadi Anda yang belum divaksin, Anda menjadi sasaran cukup hebat dari Omikron ini. Jadi kalau ada terjadi sama saudara-saudara yang tidak patuh pada ini, saya pikir Anda sendiri harus bertanggung jawab mengenai terhadap diri sendiri. Selain itu, sebagian besar kematian disebabkan oleh penyakit bawaan atau komorbid atau lansia dan juga yang belum divaksin lengkap. Jadi Anda yang belum divaksin lengkap itu mempunyai peluang juga untuk untuk dapat mengalami hal yang sangat tidak baik. Untuk itu pemerintah terus meminta kepada masyarakat yang belum melengkapi vaksin agar dapat melengkapinya, yang sudah mendapat tiket booster juga segera mendatangi gerai-gerai vaksin yang telah disiapkan oleh pemerintah. Kami juga mendapatkan data bahwa pengetatan pintu masuk berhasil menahan laju masuknya Omikron ke Indonesia. Namun perlu ada perubahan strategi seiring dengan lebih tingginya kasus akibat transmisi lokal. Untuk itu pemerintah mengubah aturan karantina 7 hari menjadi 5 hari. Dengan catatan bahwa WNI dan WNA yang masuk ke Indonesia wajib vaksin lengkap. Bagi WNI yang baru melaksanakan vaksinasi dosis pertama, tetap harus menjalani karantina 7 hari. Kebijakan ini diberlakukan mengingat sebagian besar varian PPLN adalah Omikron, dan berbagai riset telah menunjukkan bahwa inkubasi dari varian ini berada di sekitar 3 hari. Langkah menurunkan hari karantina ini juga mempertimbangkan perlunya realokasi sumber daya yang kita miliki. Wisma yang tadinya digunakan untuk karantina PPLN akan disiapkan untuk isolasi terpusat. Kemudian seiring dengan kebutuhan isoter yang diprediksi meningkat untuk kasus konfirmasi positif OTG dan bergejala ringan. Teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, diharapkan pada karakteristik Omikron yang berbeda dengan Delta, strategi penanganan pandemi yang digunakan perlu juga dilakukan penyesuaian. Yang tadinya fokus pada menekan laju penularan menjadi fokus pada penekan rawat inap, rumah sakit, dan tingkat kematian. Untuk itu, strategi level PPKM juga perlu diubah. Pemerintah tetap menggunakan 6 indikator menjadi standar WHO, tetapi akan memberikan bobot lebih besar dalam penentuan level kepada indikator rawat inap di rumah sakit. Langkah ini dilakukan salah satunya sebagai insentif kepada pemerintah daerah untuk mendorong pasien yang tidak bergejala atau OTG dan bergejala ringan untuk tidak masuk rumah sakit, sehingga asesmen levelnya juga berada di kondisi yang cukup baik. Selain itu, langkah juga menjaga upaya pemulihan ekonomi dengan tetap memastikan kapasitas kesehatan kita tetap dalam kondisi yang aman. Jadi kita membuat equilibrium yang bagus. Makanya telemedicine oleh Menteri Kesehatan itu benar-benar dibuka dengan baik. Pemerintah juga mengubah syarat indikator untuk masuk level 1 dan 2. Yang tadinya vaksinasi dosis pertama menjadi vaksinasi lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengakselerasi vaksinasi dosis 2 di kabupaten kota yang masih tertinggal. Sana ini masih terdapat 22 kabupaten kota yang capaian vaksinasi dosis kedua umum di bawah 50% dan 29 kabupaten kota yang dosis kedua lansia yang masih di bawah 40%. Ketentuan ini berlaku mulai minggu depan. Tetapi kami memberikan transisi selama 2 minggu untuk kabupaten kota untuk mencapai target yang sudah ditentukan di atas. Dengan menggunakan asesmen terbaru ini, perubahan level kabupaten kota dapat dilihat rinci pada Imendagri Jawa Bali akan diterbitkan hari ini. Teman-teman media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, hari ini pemerintah juga menyampaikan bahwa akan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada tanggal 4 Februari 2022. Hal ini dimaksud untuk menggencarkan ekonomi Bali yang sudah cukup terdampak akibat pandemi ini. Namun kami akan tetap melakukan pembukaan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut. Pembukaan pintu masuk Bali hanya diperuntukkan bagi PPLN non-PMI.
Selain peraturan karantina, tetap mengikuti edaran surat mengikuti edaran surat edaran yang berlaku. Saat ini Bali juga menyediakan 2 opsi tambahan untuk karantina PPLN, yaitu karantina bubble, dimulai di 5 hotel terlebih dahulu dengan total 447 kamar dan 6 kapal lift on board yang sudah tersertifikasi CHSE oleh Kemenparekraf. Masyarakat Indonesia saya cintai, saya banggakan, pandemi yang terjadi beberapa tahun belakangan ini telah mengingatkan kita akan peduli kepada sesama. Penyakit yang diderita oleh seseorang akan menjadi penyakit bagi semuanya. Penyelesaian pribadi tidak akan pernah menjadi solusi. Penyelesaian bersamalah menjadi satu-satunya cara. Hanya dengan membuang perasaan egois masing-masing kita dapat mampu mengatasi pandemi bersama-sama. Ini saya minta kita jangan salah menyalahkan. Kita harus kompak untuk menyelesaikan ini. Tetap rendah hati dan terus mengikuti anjuran yang dikeluarkan. Jangan merasa paling benar. Tadi saya sudah singgung di atas, rata-rata yang meninggal orang yang ada juga kebanyakan yang tidak divaksin. Di akhiri ini saya izin mengucapkan juga selamat tahun baru Imlek 2022, tahun macan yang bersayap. Mudah-mudahan ini membawa kebahagiaan buat kita semua, kesehatan, kemakmuran bagi kita semua. Jadi buat teman-teman yang merayakannya itu, kita satu bangsa, satu negara, kita juga menyelamatin Anda. Mari kita terus berusaha dan berdoa, semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kita semua, serta kita dapat segera keluar dari badai pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, saya persilakan Menteri Erlangga.